satu lagi. Nama saya Mas Yudi, tempat tinggal saya di Karimunjawa juga. Pekerjaan ini mancing untuk sehari-hari, kelebihannya untuk ngasih makan budidaya kita. Kan ada kelebihannya seperti dapat umpan-umpan kan bisa untuk ngasih makan ikan kerapu ini. WCS berada di Indonesia itu awalnya tahun 2002. Kita melakukan penelitian di beberapa kawasan Taman Nasional. Setiap tahun kami melakukan monitoring ekosistem terumbu karang. Kami menemukan 353 spesies ikan karang dan 64 genera karang keras. Dan selain itu juga ada 9 spesies lamun dan 2 spesies penyu, penyu sisik dan penyu hijau. Karimunjawa ini mempunyai 5 ekosistem. Ya, 5 ekosistem ini masih utuh. Dan kalau kita lihat, ya, satu-satunya mungkin 5 ekosistem yang masih utuh, yang masih lengkap di daerah Pantura mewakili Pantura Pulau Jawa. Jadi ya ini sesuatu hal yang perlu dan penting untuk kita jaga, lestarikan dan manfaatkan secara terkendali. Pada awal saya di sini memang kalau untuk ikan, segala bentuk ikan lah ya, itu masih banyak lah. Tuh, artinya masyarakat juga penangkapannya masih cukup lumayan. Dari tahun ke tahun berkurang. Parahnya itu sekitar di tahun 2004 sampai sekarang. Karangnya sudah boleh dikata sudah hancurlah karangnya, itu yang saya katakan sendiri itu. Salah satu indikator monitoring yang kami lakukan adalah biomasa ikan. Di sini kami melakukan estimasi stok ikan dari tahun 2004 hingga 2009 terjadi penurunan hampir 40%.
untuk biomasa ikan karang. Menurunnya itu kan dulunya itu kita tangkap biasanya kalau ikan karang ya, seperti ikan karang seperti sunu lah ya, lodi itu dapat 5 ekor per hari, sekarang paling 1 ekor itu minim. 2-3 hari kita melaut belum tentu dapat 1 ya, itu. Sehingga saya katakan itu 70% menurun. Terjadi perubahan cara tangkap nelayan, terutama akhir-akhir ini adalah penggunaan panah, spear gun. Pada umumnya, nelayan mencari ukuran ikan kerapu yang lebih besar. Kalau terjadi secara terus-menerus, tanpa ada pengaturan ukuran tangkap, bisa terjadi krisis pejantan. Pada tahun 2008, kami lebih banyak bekerja di tingkat komunitas, di masyarakat. Di sini target utama kami adalah nelayan pengguna sianida. Ide awalnya bahwa di sini kami mau membangun sebuah mekanisme keberlanjutan. Kami melakukan dengan diskusi yang cukup panjang, sekitar 6 bulan, sehingga kami menemukan sebuah kesepahaman bahwa jika mereka ingin beralih penggunaan alat tangkap, di sini terpilih sebuah solusi budidaya ikan kerapu. Melihat kondisi laut yang sekarang, jadi saya bersama rekan-rekan untuk beralih ke budidaya khususnya budidaya kerapu, tiger, sama curut bebek. Karena memang ikan kerapu sudah menurun. Bahkan kami khawatir suatu saat akan punah. Nah, itulah tugas kita, bagaimana mempertahankan di alam, budidaya juga tetap bisa jalan. Kami bertiga sebagai wakil ke Situbondo. Di sana komplit, Mas. Komplit sekali pelajarannya. Mulai dari pembenihan sampai keramba sampai jualnya, dari pengobatannya, dari perlakuannya, pokoknya komplit lah. Wah, yang jelas senang sekali mendapat pendidikan, terus kita terapkan di sini. Jadi kita sharing sama teman-teman anggota kelompok. Ya sedih juga sih, karena apa, kematian bukan karena apa-apa, karena kita beli bibitnya itu waktunya salah kan, waktu itu kan gelombang kan, jadi sampai sini juga waktu itu pas gelombang datang, kematian sangat banyak, apalagi bibitnya sangat jelek lah. Pertama kali menebar budidaya kerapu macan tidak berhasil. Satu pertama cuacanya tidak baik, gelombang. Yang kedua bibitnya kurang bagus karena belum tahu, belum pengalaman lah.
Jadi penebaran waktu itu 2009 April ya, itu 6.000. Jadi tiap-tiap dari anggota kelompok itu dapat 1.000. Itu yang terus hasil akhirnya kira-kira cukuplah untuk membayar uang 42 juta itulah. Kami hanya membangun dengan skala yang kecil, memulai dengan 6 orang. Harapannya dari tahun ke tahun modal yang di awal ini bisa menjadi sebuah dana bergulir. Dalam hal ini untuk keberlanjutan dari sebuah budidaya ikan kerapu. Yang pertama gagal, yang kedua kali gagal karena kita sudah tahu mengelola sekarang. Seharusnya yang kedua kali ini harus berhasil. Yang jelas dari kelompok, dari rekan-rekan tetap semangat. Direncanakan bikin keramba apung. Jadi di situ nanti merupakan milik kelompok. Katakanlah belum berhasil, harapannya ke depan berhasil dengan keramba apung ini. Kedepannya ya tetap budidaya, saya mau melanjutkan budidaya. Kan kita yang tahun ini nggak hasil, kita harus semangat kerja untuk ke budidaya lagi. Dari tahun sebelumnya itu ya sampai sekarang memang sudah kurang, itu sudah 95% itu kurang masalah obat bius. Itu memang kita juga masyarakat senang. Utamanya kita bagian mancing, pada umumnya masyarakat Karimun sudah lega dengan akibat kurangnya obat. Berdasarkan hasil monitoring kami dari tahun 2004 hingga 2009, terjadi peningkatan tutupan karang hidup di seluruh Taman Nasional. Yang menarik adalah pada zona pemanfaatan terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2004, tutupan karang hidup rata-rata 34%, dan pada tahun 2009, tutupan karang hidup di 53%. Salah satu faktor yang mendukung adanya peningkatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekosistem terumbu karang. Luar biasa, hasil saya meningkat. Menunjuk itu sebagai taman nasional. Jadi kebijakan kita di sini bagaimana kita kolaborasi dengan masyarakat, masyarakatnya yang hidup dari sini, otomatis dia akan jaga. Ini yang menjadi tantangan untuk menyadarkan masyarakat itu ke depan. Taman Nasional ini kami hanya sebagai wasit saja. Yang bermain di sini adalah masyarakat. Cuman kalau ada yang main kasar, pakai alat yang tidak ramah lingkungan, ya kami harus keluarkan kartu bunyi peluit, kartu kuning, kartu merah. Nah kalau ini bisa masyarakat sadari semua, wah luar biasa masyarakat Karimun Jawa ini. Dari segi wisata, budidaya, kemudian potensi alamnya, ikannya, luar biasa.